Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kembang Wangi. Di sebuah komplek perumahan yang tenang di pinggiran kota, hidup seorang wanita bernama Maya bersama suaminya, Bima, dan putri kecil mereka, Kirana. Kehidupan mereka berjalan sederhana. Lingkungan tempat mereka tinggal termasuk rapi. Rumah-rumah berderet dengan pagar besi dan cat tembok yang sebagian besar sudah mulai memudar. Walau begitu, suasana di sana cukup damai. Maya merasa cukup nyaman, apalagi ia memiliki seorang sahabat yang tinggal tepat di rumah sebelah, Lina. Sejak pertama pindah ke komplek itu, Lina sudah menjadi orang yang paling dekat dengan Maya. Mereka sering berbagi cerita, memasak bersama, bahkan menitipkan anak jika salah satunya ada urusan mendadak. Kedekatan itu membuat Maya tidak merasa kesepian meski jarang bergaul dengan tetangga lain. Namun ketenangan itu mulai retak ketika Maya menyadari bahwa Lina sudah lama tidak terlihat. Semula ia hanya mengira Lina sedang keluar kota. Tetapi perasaan itu berubah menjadi cemas ketika sudah hampir seminggu penuh rumah. Lina tetap sepi, lampu teras selalu mati, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. "Bima, kamu lihat Lina nggak? Kok dari kemarin rumahnya gelap terus?" tanya Maya pada suaminya suatu malam saat mereka makan bersama. Bima mengangkat bahu. "Mungkin lagi mudik ke kampung. Biasanya kan gitu kalau lama nggak kelihatan. Tapi biasanya kalau pergi Lina selalu titip kunci ke aku. Sekarang ini nggak. Handphonenya juga nggak aktif." Bima hanya diam, berusaha menenangkan dengan senyuman. "Jangan terlalu dipikirin. Besok juga mungkin dia pulang." Maya mengangguk pelan meski dalam hatinya tidak tenang. Lina bukan tipe orang yang pergi tanpa kabar. Selama ini, bahkan untuk perjalanan singkat ke pasar swalayan saja, Lina sering memberitahu. Hari-hari berikutnya, Maya makin resah. Setiap pagi ia membuka jendela kamarnya hanya untuk menatap rumah tetangganya itu. Rumah yang biasanya penuh dengan suara televisi atau aroma masakan dari dapur, kini hampa dan membisu. Pintu pagar berdebu, daun kering menumpuk di teras, dan kesunyian seakan menelan bangunan itu. Pernah suatu sore, Maya mencoba mengetuk pintu rumah Lina. Ia berdiri cukup lama, menempelkan telinga ke pintu, berharap mendengar suara apapun dari dalam. Namun yang terdengar hanyalah keheningan. Ia kembali ke rumahnya dengan dada yang makin sesak. Kirana yang masih kecil bahkan sempat bertanya polos, "Bu, kok Tante Lina nggak pernah main ke sini lagi?" Maya tersenyum kaku mengusap rambut anaknya. "Mungkin Tante Lina lagi capek, Nak." Tapi hatinya justru terasa makin berat. Malam-malam berikutnya, rasa cemas itu semakin menghantui. Setiap kali Maya menutup mata, bayangan rumah kosong itu muncul lagi. Gelap, dingin, dan seakan menyimpan sesuatu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa Lina baik-baik saja, tetapi firasat buruk terus menempel di benaknya. "Bima, aku benar-benar nggak enak hati," kata Maya saat mereka berdua duduk di ruang keluarga. "Seandainya Lina sakit di dalam rumah gimana? Atau kenapa-kenapa?" Bima menarik napas dalam. "Kalau kamu khawatir, besok coba tanya satpam komplek. Mungkin mereka tahu." Maya mengangguk, tapi malam itu ia tetap gelisah. Suara jangkrik di halaman belakang terasa lebih nyaring dari biasanya. Angin yang masuk lewat ventilasi membawa hawa dingin yang membuatnya merinding. Ia berdiri di balik tirai jendela, menatap rumah tetangganya yang gelap gulita. Perasaan aneh muncul, seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik jendela rumah itu. Ia buru-buru menutup tirai, lalu kembali ke kamar dengan jantung berdebar. Keesokan paginya, Maya memberanikan diri menemui Pak Suroso, satpam komplek. "Pak, maaf mengganggu. Saya mau tanya, Bapak lihat Bu Lina akhir-akhir ini nggak?" tanyanya hati-hati. Pak Suroso mengernyit, lalu menggeleng. "Sudah lama saya nggak lihat, Bu. Seingat saya terakhir minggu lalu sore, itu pun cuma sebentar. Setelah itu rumahnya sepi." "Bapak yakin? Nggak ada mobil keluar masuk?" "Yakin, Bu. Saya selalu jaga di pos. Kalau ada pasti kelihatan." Maya mengucapkan terima kasih meski jawaban itu justru membuat hatinya semakin tidak tenang. Sepulangnya ke rumah, ia duduk lama di teras, menatap dinding pembatas antara rumahnya dan rumah Lina. Seakan tembok itu menyembunyikan rahasia yang tidak bisa ditembus.
Hari-hari terus bergulir dan kecemasan itu berubah menjadi ketakutan. Ada momen ketika Maya merasa mendengar sesuatu dari dalam rumah Lina saat malam tiba. Seperti bunyi gesekan atau langkah kaki yang samar. Namun saat ia pasang telinga lebih cermat, suara itu lenyap begitu saja. Ia pernah membangunkan suaminya. "Bima, dengar nggak? Ada suara dari rumah sebelah." Bima yang setengah tertidur hanya menggerutu. "Jangan mikir aneh-aneh, Mei. Orang nggak ada siapa-siapa di sana." Maya ingin membantah, tapi ia urung. Baginya, lebih baik diam daripada membuat suaminya kesal. Beberapa kali Maya berusaha menenangkan diri dengan berdoa. Namun doa itu pun tidak mampu menghapus firasat buruk yang kian menebal. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika malam semakin larut, udara di rumah terasa dingin. Maya duduk di ruang keluarga, dengan lampu redup hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak pelan. Dari jendela, ia kembali melihat rumah Lina yang gelap. Entah kenapa pandangannya tidak bisa lepas dari sana. "Kenapa kamu kelihatan murung terus?" tanya Bima suatu malam sambil menghampirinya. "Aku nggak tahu. Rasanya ada yang salah. Rumah itu kayak berubah." "Berubah gimana maksudnya?" "Dulu aku selalu merasa hangat kalau lihat rumah Lina. Sekarang malah bikin merinding." Bima menepuk bahunya. "Kamu terlalu banyak mikir. Lina pasti baik-baik saja." Namun dalam hati kecilnya, Bima sebenarnya juga merasakan sedikit ganjil. Meski ia berusaha tidak menunjukkannya, rumah kosong itu memang memancarkan aura berbeda, dingin dan tidak bersahabat. Malam ketujuh sejak Lina menghilang, Maya kembali berdiri di jendela. Angin berhembus cukup kencang, membuat tirai tipis menari. Rumah tetangganya itu tetap gelap, tidak ada tanda kehidupan. Kali ini Maya merasakan dadanya semakin berat, seolah tubuhnya memberi sinyal akan sesuatu yang buruk. Ia duduk di kursi, memeluk kedua lutut. Dalam keheningan, pikirannya melayang pada kebersamaan mereka dulu. Lina yang selalu tertawa saat mereka masak bersama, atau ketika keduanya bergosip ringan di teras sambil mengawasi anak-anak bermain. Kenangan itu justru membuat Maya semakin tersiksa. Bagaimana mungkin orang sebaik itu tiba-tiba lenyap tanpa jejak? Ia berbisik lirih, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Lina, kamu di mana? Kenapa nggak kasih kabar?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin pekat. Malam itu Maya merasa seolah seluruh perhatiannya tertuju pada rumah kosong di sebelah. Tembok kusam, jendela yang tertutup rapat, dan pintu yang tidak pernah terbuka lagi. Ia tidak tahu apakah hanya perasaannya saja atau memang ada sesuatu. Tetapi setiap kali menatap rumah itu, bulu kuduknya berdiri. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 11, ia akhirnya masuk kamar. Ia menutup mata rapat, berusaha tidur, tetapi tubuhnya justru semakin gelisah. Nafasnya pendek-pendek, dada terasa berat. Ia berusaha membalikkan badan merapat ke sisi Bima yang sudah terlelap, berharap rasa tenang bisa sedikit hadir. Namun, semakin ia memaksa, semakin jelas rasa cemas itu menekan pikirannya. Ketika matanya hampir terpejam, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu depan. 3 kali ketukan, tidak keras, tapi jelas. Maya langsung membuka mata. Tubuhnya menegang, telinganya seakan dipaksa untuk memastikan bahwa suara itu nyata. Ia melirik ke arah jam dinding. Hampir pukul 12 malam. "Bima," bisiknya pelan, mencoba membangunkan suaminya. Namun Bima hanya menggeliat sebentar, lalu kembali mendengkur pelan. Maya menghela napas, lalu memberanikan diri turun dari ranjang. Setiap langkahnya menuju ruang depan seperti dihantui rasa takut yang semakin pekat. Lantai dingin terasa menusuk telapak kakinya, dan suasana rumah begitu sunyi. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Maya menahan napas berdiri tepat di depan pintu. Ia ragu, tapi dorongan untuk memastikan siapa yang datang membuat tangannya bergerak membuka kunci. Pintu berderit pelan saat ia tarik, dan saat itulah matanya membelalak lebar. Di hadapannya berdiri sosok Lina. Wajahnya pucat sekali, seputih kertas dengan tatapan mata kosong yang menembus. Rambut panjangnya tergerai,
sebagian menutupi pipi. Maya terpaku, mulutnya kaku tak bisa bersuara. "Lina," ucapnya lirih, nyaris tidak percaya. Sosok itu hanya berdiri diam, tanpa senyum, tanpa kata, hanya menatap lurus. Maya memberanikan diri mengulurkan tangan, menyentuh jemari sahabatnya itu. Seketika ia terkejut, tubuhnya bergetar. Dingin, dingin sekali, sedingin es balok. Ya Tuhan, Maya mundur setengah langkah tapi kemudian mencoba menahan diri. "Masuklah, Lin. Kamu kenapa? Dari mana saja?" Sosok itu tetap diam. Maya, dengan perasaan bercampur aduk antara takut dan haru, memutuskan untuk mengajaknya masuk. Ia menutup pintu lalu menuju dapur. "Aku bikinkan teh hangat ya. Kamu pasti butuh," katanya sambil melangkah cepat. Kepalanya penuh pertanyaan. Mengapa Lina tiba-tiba muncul setelah seminggu menghilang? Kenapa wajahnya pucat sekali? Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu bergemuruh, namun Maya mencoba menenangkan diri dengan mempersiapkan gelas gula dan air panas. Beberapa menit kemudian, ia kembali ke ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Namun langkahnya terhenti di ambang pintu. Ruangan itu kosong. "Lina?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia meletakkan teh di meja lalu berkeliling ruangan. Sofa masih sama, bantal tetap pada posisinya, pintu depan tertutup rapat. Ia memeriksa kunci. Masih terkunci dari dalam, mustahil ada yang keluar. "Lina, kamu di mana?" Suara Maya bergetar. Ia Membuka pintu depan, menoleh ke teras. Tidak ada siapapun, hanya angin malam yang dingin menusuk kulit. Ia buru-buru menutup pintu lagi, lalu memeriksa jendela satu persatu. Semua tertutup rapat. Maya berdiri di tengah ruang tamu, tubuhnya gemeter. Ia tidak paham apa yang baru saja terjadi. Suara detak jam terdengar kembali, seolah mengingatkan betapa nyata waktu terus berjalan. Maya melangkah mundur, punggungnya menempel ke dinding. Nafasnya semakin cepat. "Tadi, aku benar-benar melihatnya." "Itu Lina," gumamnya sendiri. Ia menunduk lalu berusaha meyakinkan dirinya. Mungkin ia hanya lelah, mungkin pikirannya menipu. Namun rasa dingin yang tadi ia rasakan di jemarinya begitu nyata. Ia tidak bisa menghapus sensasi itu. Malam makin larut. Saat ia hendak melangkah kembali ke kamar, sebuah suara membuatnya terhenti. Suara tangisan. Tangisan itu lirih pada awalnya, seperti dari kejauhan. Namun lama-kelamaan semakin jelas. Isak pilu seorang wanita terdengar begitu nyata hingga membuat bulu kuduk Maya berdiri. Ia menutup mulutnya, mencoba menahan teriakan. Tangisan itu bukan berasal dari dalam rumahnya, melainkan dari rumah sebelah. Rumah Lina. Gelap gulita, sunyi, tetapi jelas terdengar suara seseorang yang menangis di dalamnya. Maya menempelkan tubuh ke dinding, berusaha memastikan arah suara. Jantungnya berdegup keras, hampir memecahkan dadanya. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya lirih. Namun suara itu terus terdengar. Isak tangis panjang, pilu, diselingi sesenggukan yang menekan hati siapapun yang mendengarnya. Maya tidak kuat lagi. Ia berlari kecil kembali ke kamar, membangunkan Bima dengan paksa. "Bim, bangun, aku dengar sesuatu." Bima membuka mata setengah sadar. "Apa lagi, Mei?" "Dengar." Dari rumah Lina, ada suara tangisan. Bima mengerjap, berusaha memasang telinga. Namun yang ia dengar hanyalah sunyi malam. "Aku nggak dengar apa-apa. Kamu pasti kebawa pikiran. Aku serius." Suaranya jelas sekali. "Itu tangisan, Bim. Itu Lina." Bima menghela napas panjang, lalu menarik istrinya agar duduk. "Sudahlah, kamu terlalu capek. Besok pagi kita bicarakan lagi. Sekarang, coba tidur." Maya terdiam, air matanya mulai jatuh. Ia ingin memaksa tapi wajah suaminya menunjukkan rasa kesal. Akhirnya ia hanya berbaring kembali, meski tubuhnya gemetar. Tangisan itu masih terdengar samar di telinganya, seolah hanya ia yang bisa mendengar.
Maya menutup telinga dengan bantal, tapi suaranya menembus, menusuk langsung ke hati. Ia tidak sanggup lagi menahan air mata. Dalam kegelapan kamar, ia berbisik lemah. "Kalau itu benar kamu, Lina, kenapa datang padaku? Apa yang terjadi sama kamu?" Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang makin pekat. Suara tangisan dari rumah sebelah malam itu sudah berhenti, tapi hatinya tetap bergetar. Maya masih menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka, sementara Bima tidur lelap di sampingnya. Matanya berat, namun setiap kali ia hampir terlelap, bayangan Lina kembali muncul. Ia tidak sanggup lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya perasaan. Pagi tiba dengan sinar matahari yang menembus tirai jendela. Namun, rasa lega itu tidak datang. Maya justru merasa rumahnya kini berbeda. Suasana tidak lagi sama. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin, seolah ada sesuatu yang ikut tinggal bersama mereka. Ketika ia masuk ke dapur untuk menyiapkan sarapan, aroma melati tiba-tiba menyeruak. Wangi itu begitu khas, halus namun menusuk perasaan. Maya terhenti menoleh ke sekeliling. Tidak ada bunga di meja, tidak ada penyegar ruangan yang terbuka. Itu aroma yang sama dengan parfum Lina. Ia menggenggam erat spatula, tubuhnya sedikit gemetar. "Lin, kamu di sini?" bisiknya pelan, tidak ada sahutan. Hanya wangi yang perlahan menghilang, meninggalkan ruang kosong yang terasa dingin. Saat duduk bersama keluarga di meja makan, Maya mencoba menyembunyikan rasa gelisah. Namun ketika ia menyendok nasi untuk Kirana, wangi itu muncul lagi. Hanya sekejap tapi cukup membuatnya terdiam. "Bu, kok diam?" tanya Kirana polos. "Tidak apa-apa, nak. Makan yang banyak," jawab Maya dengan senyum tipis, meski hatinya bergolak. Hari-hari berikutnya, kejanggalan itu semakin sering terjadi. Setiap ruangan di rumahnya seperti tidak lagi aman. Kadang wangi melati muncul di ruang tamu, kadang di kamar mandi, kadang bahkan di dekat ranjang saat ia mencoba tidur. Malam-malamnya semakin sulit dijalani. Suara tangisan dari rumah sebelah kini menjadi hal biasa. Suara itu kadang lirih, kadang keras seakan berasal dari dalam dinding. Bima beberapa kali ikut mendengar, tapi ia memilih diam. Sementara Maya semakin yakin, itu bukan sekadar imajinasi. Suatu malam, ketika Maya sedang merapikan cucian, suara itu terdengar lagi. Kali ini berbeda, ada bisikan samar yang menyusul setelah tangisan. Ia merasakan tengkuknya dingin, bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha menajamkan telinga, namun bisikan itu terlalu pelan untuk dimengerti. "Bima," panggilnya cepat. Bima muncul dari ruang keluarga. "Kenapa lagi? Kamu dengar nggak? Ada yang berbisik setelah tangisan itu." Bima menghela napas panjang. "Aku dengar tangisannya tapi tidak ada bisikan." Maya menatap suaminya dengan mata penuh cemas. "Aku takut, Bim. Ini bukan halusinasi." Bima terdiam, lalu menepuk bahu istrinya. "Kamu jangan terlalu larut. Nanti kita cari cara. Sekarang istirahat dulu." Maya hanya mengangguk meski hatinya tidak tenang. Puncak dari semua keganjilan itu datang dari cerita Kirana. Suatu sore, anak kecil itu pulang dari halaman belakang dengan wajah gembira. "Bu, aku tadi main sama Tante Lina," katanya sambil tersenyum. Maya sontak membeku. "Apa? Dengan siapa, nak?" "Tante Lina. Dia baik sekali. Dia ajak aku main petak umpet. Tangannya dingin banget, Bu. Tapi dia nggak marah. Dia senyum terus." Wajah Maya pucat. Ia menatap anaknya lekat-lekat. "Kamu yakin itu Tante Lina?" "Iya, Bu." Wajahnya putih sekali, cantik. Dia bilang, "Jangan takut." Maya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Jantungnya berdetak keras. Tangannya gemetar saat mengusap rambut anaknya. "Kamu jangan main sendirian di luar lagi ya. Kalau mau main, bilang sama ibu dulu." Kirana mengangguk tanpa curiga, lalu berlari ke kamar. Tinggallah Maya seorang diri di ruang tamu dengan pikiran yang berantakan. Malam itu ia memberanikan diri menceritakan hal ini pada suaminya. "Bim, Kirana bilang dia main sama Lina." "Di halaman belakang," ucap Maya dengan suara bergetar.
Bima menoleh cepat. Apa? Itu tidak mungkin. Aku juga tahu tidak mungkin. Tapi Kirana cerita dengan polos sekali. Kamu pikir dia bohong? Bima terdiam, lalu duduk termenung. Anak sekecil itu tidak mungkin bohong dengan wajah seserius itu. Maya mengusap wajahnya. Aku semakin yakin Lin butuh sesuatu. Dia berusaha menyampaikan pesan lewat kita, atau bahkan lewat Kirana. Bima menarik napas panjang. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Maya tidak menjawab. Ia menatap ke arah dinding pembatas rumah sebelah, hatinya penuh campuran, rasa takut dan iba. Malam semakin larut. Saat semua sudah tidur, Maya terbangun lagi oleh wangi melati yang memenuhi kamar. Ia menoleh ke sisi tempat tidur. Tidak ada siapapun, namun ia merasakan hawa dingin menempel di kulitnya, seperti ada seseorang berdiri di dekat ranjang. Ia menutup mata, berdoa lirih. Tapi dalam hatinya, rasa takut bercampur dengan rasa iba yang tidak bisa ditolak. Lina bukan sekadar arwah yang menakutkan. Ia seperti seseorang yang sedang tersiksa, berusaha mencari jalan untuk melepaskan diri. Maya berbaring dengan mata terbuka menatap langit-langit. Tangisan dari rumah sebelah kembali terdengar. Kali ini lebih pilu dari sebelumnya. Suara itu menusuk telinga, membuat air mata Maya menetes tanpa sadar. Ia berbisik pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh sesenggukan sendiri. Lin, kalau kamu butuh bantuan, tunjukkan. Aku di sini. Tidak ada jawaban, hanya suara tangisan yang semakin lama semakin samar. Malam itu Maya masih terbaring dengan dada sesak. Air matanya sudah mengering, tapi rasa takut bercampur iba tetap menempel di hatinya. Ia menoleh sebentar ke arah Bima yang masih terlelap. Suaminya sama sekali tidak terganggu oleh semua yang terjadi. Maya merasa sendirian, menanggung semua beban ini tanpa ada yang benar-benar percaya. Pagi harinya, Bima melihat wajah Maya yang pucat dan lingkar matanya yang menghitam. Kamu nggak tidur lagi semalam? Tanyanya sambil merapikan kemeja kerja. Maya hanya menggeleng. Tangisannya makin jelas, Bim. Aku dengar sampai lama. Bima menarik napas panjang. Mei, kamu terlalu larut. Bisa jadi itu cuma pikiranmu sendiri. Kamu capek, jadi telingamu seakan-akan mendengar sesuatu. Maya menatapnya tajam. Kalau aku salah dengar sekali, mungkin bisa dibilang begitu. Tapi ini tiap malam. Bahkan Kirana juga sudah melihat Lina. Apa itu juga salah dengar, salah lihat? Bima terdiam sejenak. Ia tidak mau membuat pertengkaran pagi itu, jadi ia memilih diam. Namun jelas sekali ia masih ragu. Hari-hari berikutnya, Maya semakin enggan keluar rumah. Ia hanya fokus menjaga Kirana dan terus memikirkan tanda-tanda aneh di sekitar. Sementara Bima tetap mencoba mengabaikan semua, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Baginya, semakin ia memberi perhatian, semakin istrinya hanyut dalam ketakutan. Namun semua keyakinan itu mulai runtuh pada suatu malam. Bima baru saja selesai menonton televisi ketika tiba-tiba hidungnya menangkap sesuatu. Bau busuk menyengat, seperti bangkai hewan yang membusuk. Ia menoleh ke kanan, ke arah dinding yang berbatasan langsung dengan rumah Lina. Bau itu datang dari sana, makin lama makin kuat hingga membuatnya mual. Mai, panggilnya spontan. Maya yang sedang melipat baju di kamar menghampiri. Ada apa? Kamu nggak cium bau ini? Maya menarik napas dalam. Seketika wajahnya berubah. Itu lagi, bau busuk itu. Bima menutup hidungnya dengan tangan. Busuk sekali, seperti bangkai. Belum sempat mereka bicara lebih jauh, tiba-tiba bau itu bercampur dengan wangi melati, lembut tapi menusuk. Aroma khas yang dulu sering dipakai Lina. Kontras itu membuat bulu kuduk Bima berdiri. Bau busuk yang menusuk dan wangi melati yang menenangkan bercampur menjadi satu, menghadirkan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Maya memandang suaminya. Sekarang kamu percaya? Bima tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap dinding itu dengan wajah pucat. Beberapa saat ia terdiam, lalu akhirnya berbisik, "Ada sesuatu di sana." Maya mendekat.
Aku sudah bilang dari awal, Bim, ini bukan halusinasi. Bima menelan ludah. Untuk pertama kalinya ia tidak bisa menyangkal lagi. Apa yang ia alami barusan terlalu nyata untuk disebut khayalan. Malam itu mereka berdua duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Lampu menyala redup, suara jam terdengar jelas dan bau aneh itu masih samar tercium. Sesekali mereka saling berpandangan, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Yang ada hanya rasa takut yang sama, perlahan menjalari tubuh mereka. Beberapa jam, kemudian Bima akhirnya berkata, "Kalau memang benar ada sesuatu, apa yang harus kita lakukan?" Maya memeluk dirinya sendiri. "Aku juga nggak tahu. Aku cuman yakin Lina butuh bantuan. Bantuan seperti apa? Entahlah, tapi dia jelas tidak tenang." Bima mengusap wajahnya. "Aku tidak pernah percaya hal-hal seperti ini, tapi setelah mencium bau tadi, aku tidak bisa menyangkal. Ada yang tidak beres." Maya menunduk, air matanya jatuh. "Aku takut, Bim. Takut kalau semua ini makin parah." Bima meraih tangannya. "Kita hadapi sama-sama. Kamu nggak sendirian." Walau suaminya akhirnya percaya, Maya tetap merasa hampa. Kebenaran bahwa teror itu nyata justru membuat beban di hatinya semakin berat. Keesokan harinya, Bima tidak bisa berkonsentrasi di tempat kerja. Pikirannya terus kembali pada bau busuk dan wangi melati yang muncul bersamaan. Setiap kali ia mengingatnya, tengkuknya terasa dingin. Ia bahkan sempat menutup diri di toilet kantor hanya untuk menenangkan napas. Ia sadar, ketakutan itu kini ikut dibawanya kemanapun ia pergi. Malam berikutnya, mereka berdua sengaja duduk di ruang tamu lebih lama. Mereka ingin memastikan apakah bau itu kembali muncul. Benar saja, sekitar pukul 11 malam, hawa aneh itu datang lagi. Kali ini lebih kuat. "Busuk sekali," gumam Bima sambil menutup hidungnya. "Dan melati itu lagi," sambung Maya dengan suara pelan. Kirana yang sudah tertidur lelap di kamarnya, tidak tahu apa-apa. Hanya mereka berdua yang menanggung rasa mencekam. Itu Bima berdiri mendekati dinding. Ia menempelkan telinga berharap mendengar sesuatu. Tidak ada suara, hanya keheningan. Namun bau itu semakin menusuk hingga membuat perutnya mual. Ia mundur, wajahnya pucat. Maya menghampiri. "Kamu lihat sendiri kan? Aku nggak bohong." Bima menatap istrinya, kali ini dengan tatapan penuh ketakutan. "Aku percaya, Mei. Sekarang aku benar-benar percaya." Maya memejamkan mata, menahan tangis. Rasa lega karena akhirnya dipercaya bercampur dengan rasa ngeri yang semakin nyata. Malam itu mereka tidak banyak bicara lagi, hanya duduk bersebelahan, terdiam, ditemani bau busuk dan wangi melati yang datang silih berganti. Di dalam hati Bima mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama ini ia selalu menganggap Maya berlebihan, tetapi ternyata semua itu nyata. Teror itu ada, dan mereka sedang menghadapinya bersama. Jam terus berjalan, namun tidak ada tanda-tanda bau itu hilang. Bima duduk dengan wajah tertutup kedua tangannya, sementara Maya masih menatap kosong ke arah dinding rumah Lina. Udara malam makin terasa pekat, seakan-akan ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Mereka berdua sama-sama tidak sanggup memejamkan mata. Keheningan itu tiba-tiba pecah oleh suara yang membuat darah mereka seakan berhenti mengalir. Sebuah jeritan melengking, suara seorang wanita, menembus dinding rumah dan mengoyak kesunyian malam. Suara itu begitu memilukan, seolah berasal dari seseorang yang sedang mengalami siksaan luar biasa. Maya terlonjak menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Tuhan, itu Lina." Bima menatap istrinya dengan wajah pucat. "Kamu dengar juga?" "Jelas sekali, Bim. Jelas sekali." Jeritan itu tidak berhenti. Suaranya putus asa, diiringi tangisan histeris dan teriakan parau yang menusuk hati. Kata-kata minta tolong terdengar berulang-ulang, membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Tolong aku. Tolong." Suara itu terputus-putus, namun nyata. Maya gemetar hebat. "Bim, aku nggak sanggup dengar ini." Bima berdiri, berjalan mendekat ke jendela, lalu berhenti di tempatnya. Ia tidak berani membuka tirai.
Suaranya jelas dari rumah sebelah. Ini bukan ilusi, Mei. Ini nyata. Tangisan itu semakin parah, bercampur dengan jeritan penuh amarah. Dan di antara teriakan itu, terdengar nama yang membuat mereka berdua membeku. Doni, Doni. Maya menutup telinganya. Astaga, dia panggil suaminya. Bima terdiam, tubuhnya kaku. Ia tahu Doni adalah suami Lina, dan mendengar nama itu disebut-sebut dengan nada marah dan penuh kesakitan membuat bulu kuduknya meremang. Ini seperti rekaman detik-detik terakhir hidupnya. Bisik Bima lirih. Maya menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Bim, kita harus lakukan sesuatu. Kita nggak bisa diam saja. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ini bukan suara manusia hidup, Mei. Ini arwah. Tangisan itu terus terdengar, menggema, memantul dari setiap sisi rumah. Sesekali suaranya seperti datang dari dalam dinding, lalu bergeser ke arah jendela, lalu kembali ke rumah sebelah. Getarannya membuat udara semakin dingin. Maya berjongkok di lantai, menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku nggak kuat lagi. Rasanya seperti aku ada di tempat dia disiksa. Bima mendekat, memeluk istrinya. Aku juga takut, tapi kamu harus kuat. Kalau kamu jatuh, bagaimana dengan Kirana? Maya mengangguk, meski tubuhnya tetap gemetar. Ia bisa merasakan setiap teriakan itu menusuk langsung ke jantungnya. Rasa ngeri bercampur dengan rasa iba, membuat air matanya tidak berhenti mengalir. Suara itu kemudian terdengar semakin jelas. Doni, kenapa kau lakukan ini padaku? Tolong. Bima menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ini gila. Aku merasa seperti mendengar orang sekarat tepat di depan kita. Maya berbisik pelan. Ini bukan sekadar arwah gelisah. Dia ingin kita tahu, Bim. Dia ingin kita dengar. Tangisan itu lalu berubah menjadi teriakan parau, panjang, dan semakin memilukan. Jeritan seorang wanita yang seakan mengulang penderitaan yang pernah dialaminya. Maya memejamkan mata, mencoba menutup telinga dengan bantal. Namun suara itu menembus segalanya. Tidak peduli seberapa keras ia menekan telinganya, tangisan itu tetap jelas. Kirana yang sedang tidur di kamar sempat menggeliat, lalu menangis kecil. Maya panik bergegas masuk dan menenangkan anaknya. Untungnya Kirana tidak benar-benar terbangun, hanya menoleh sebentar lalu kembali terlelap. Saat Maya keluar kamar, suara jeritan itu masih terdengar. Ia berdiri di lorong rumah, tubuhnya goyah. Bim, aku nggak bisa terus seperti ini. Kita harus cari bantuan. Bima mengangguk pelan, wajahnya penuh ketakutan. Besok pagi, Mei, malam ini kita nggak mungkin keluar. Mereka kembali duduk di ruang tamu, membiarkan suara itu terus menggema. Semakin lama jeritan itu seperti meredup, berubah menjadi tangisan lemah yang menyayat hati. Namun kata-kata terakhir yang terdengar begitu jelas, menghantam telinga mereka. Tolong aku. Maya menutup mulutnya. Air mata mengalir deras. Dia minta tolong. Bim, dia benar-benar minta tolong. Bima tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat, matanya merah. Ia sadar apa yang mereka dengar bukanlah tangisan biasa. Itu gema dari detik-detik terakhir hidup Lina. Jeritan seorang wanita yang tidak bisa diselamatkan. Mereka berdua hanya bisa saling pandang. Di antara rasa takut dan ketidakberdayaan, ada beban yang semakin menekan batin mereka. Malam itu tidak berakhir dengan tenang. Jeritan itu memang perlahan hilang, tapi bekasnya menempel kuat di kepala mereka. Bahkan ketika rumah kembali sunyi, suara itu terus terngiang di telinga, seakan diputar ulang tanpa henti. Maya berbaring di ranjang, menatap langit-langit dengan mata terbuka. Bim, aku merasa kita sudah mendengar sesuatu yang tidak seharusnya. Bima terdiam lama sebelum menjawab. Tapi kita memang mendengar, Mei, dan sekarang kita tidak bisa pura-pura tidak tahu. Maya menggenggam tangan suaminya, berusaha menahan rasa takut yang menumpuk. Jeritan yang mereka dengar malam itu masih terngiang-ngiang. Bima hanya bisa menatap kosong ke arah dinding, wajahnya kaku. Keduanya sama-sama tahu mereka tidak bisa terus berdiam.
Ada sesuatu di rumah sebelah yang harus mereka hadapi. Pagi harinya, Maya memberanikan diri menemui Pak Suroso, kepala keamanan komplek. Suaranya bergetar saat berbicara, tapi ia berusaha setenang mungkin. "Pak, kami sudah beberapa malam mendengar hal aneh dari rumah Bu Lina. Bau busuk, tangisan, jeritan. Kami takut ada yang tidak beres," kata Maya dengan mata cemas. Pak Suroso memandang mereka lekat-lekat. "Kalian yakin? Jangan sampai salah dengar. Rumah itu memang sudah lama gelap," Bima mengangguk tegas. "Kami yakin, Pak. Kami sendiri yang mengalami." Pak Suroso menarik napas panjang. "Kalau begitu kita cek bersama. Saya nggak bisa biarkan warga gelisah begini." Tak lama kemudian, beberapa warga berkumpul. Ada sekitar 6 orang pria, termasuk Pak Suroso, serta 2 ibu rumah tangga yang penasaran namun tampak ketakutan. Mereka berdiri di depan rumah Lina yang sunyi, pagar berdebu dan cat dinding yang mulai kusam. "Bismillah, kita masuk," ucap Pak Suroso sambil memberi aba-aba. Pintu depan terkunci rapat. Salah satu warga mengambil linggis, mencoba mencongkel. Suara besi beradu dengan kayu terdengar keras, membuat suasana makin menegangkan. Setelah beberapa kali hentakan, kunci itu akhirnya patah. Pintu pun terbuka perlahan dengan suara berderit. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyembur keluar, jauh lebih pekat daripada yang pernah mereka cium sebelumnya. Semua orang menutup hidung dengan tangan atau kain seadanya. "Ya Allah, busuk sekali," seru seorang warga. Maya mundur selangkah, tubuhnya bergetar. Bima meraih bahunya, berusaha menenangkan meski wajahnya sendiri sudah pucat. Mereka masuk ke lantai bawah. Anehnya, semua terlihat rapi. Sofa tersusun, meja makan bersih, televisi masih terpasang rapi. Seolah rumah itu memang ditinggalkan begitu saja. Tidak ada tanda keanehan. "Tidak ada apa-apa di sini," kata salah seorang warga sambil menyalakan senter. Maya menggeleng pelan. "Tidak mungkin. Aku yakin ada sesuatu." Pak Suroso mengangguk. "Naik ke atas, kita periksa semua ruangan." Dengan langkah berat, mereka menaiki tangga menuju lantai 2. Tangga itu berderit setiap diinjak, menambah rasa ngeri yang sudah menumpuk. Begitu sampai di lantai 2, suasana berubah drastis. Kamar tidur utama dalam kondisi berantakan. Lemari pakaian terbuka isi berserakan di lantai. Spray ranjang kusut, tirai sobek di salah satu sisinya. "Seperti habis ada pertengkaran di sini," gumam salah seorang warga. Mata Maya langsung tertuju pada bingkai foto keluarga yang pecah tergeletak di lantai. Ia menunduk, melihat foto Lina dan Doni yang tersenyum. Kini retak karena pecahan kaca. "Lina," bisiknya lirih, air matanya mulai jatuh. Namun yang paling membuat semua orang terdiam adalah noda gelap di bawah ranjang. Noda itu sudah mengering, warnanya kecoklatan, tapi jelas sekali itu adalah darah. Salah satu warga menutup mulutnya. "Astaga, ini darah manusia." Bima menunduk, wajahnya kaku. Jadi benar, ada sesuatu di rumah ini. Pak Suroso berusaha tetap tenang. "Kita jangan gegabah. Bisa saja ini bekas kecelakaan." "Bekas kecelakaan apa? Darah sebanyak ini?" sahut seorang warga lain dengan nada gemetar. Maya berdiri kaku di sudut ruangan, matanya terus menatap noda darah itu. Setiap helaan napasnya berat, seolah ada beban yang menghimpit. Ia tidak sanggup membayangkan apa yang pernah terjadi di ruangan itu. Bima mendekatinya berbisik, "Kamu jangan lihat terus. Nanti kamu makin takut." Maya menggeleng. "Aku harus lihat, Bim. Aku harus tahu." Suasana kamar itu semakin mencekam. Bau busuk dari lantai bawah kini bercampur dengan aroma lembab yang menusuk. Senter yang diarahkan ke sudut-sudut ruangan menyingkap bercak kecil lain di dinding, seolah ada sesuatu yang pernah terpercik di sana. "Ini jelas bukan rumah kosong biasa," ucap salah seorang warga dengan suara parau. Pak Suroso terdiam lama. Ia sendiri tidak bisa menyangkal. Beberapa menit mereka hanya berdiri, saling memandang dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani bicara lebih jauh.
Hanya napas berat dan detak jantung yang terasa keras di dada masing-masing. Maya berlutut, menyentuh pecahan bingkai foto. Dia berusaha menunjukkan sesuatu, Bim. Aku yakin ini bukan kebetulan. Bima mengangkatnya berdiri. Cukup, Mei. Kita sudah lihat lebih dari cukup. Namun Maya menatap suaminya dengan mata berair. Kamu tahu kan? Aku benar. Lina tidak pergi. Dia masih di sini. Dia butuh kita. Bima hanya bisa menunduk. Ia tidak sanggup membantah. Karena apa yang ada di depan matanya lebih dari cukup untuk membuktikan semua kata istrinya selama ini. Pak Suroso akhirnya berkata, kita laporkan ini ke pihak berwenang. Jangan kita yang mengutak-atik lebih jauh. Ini bisa berbahaya. Semua warga mengangguk setuju meski wajah mereka tetap pucat ketakutan. Mereka mulai turun kembali ke lantai bawah dengan langkah gontai, seakan energi mereka terkuras habis hanya dengan melihat kondisi kamar itu. Maya adalah orang terakhir yang keluar. Sebelum menutup pintu kamar, ia sempat menoleh sekali lagi. Tatapannya berhenti pada noda darah di bawah ranjang. Hatinya mencelos, tubuhnya bergetar. Ia tahu, ruangan itu menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Malam itu, setelah semua warga bubar, Maya dan Bima kembali ke rumah mereka sendiri. Mereka duduk di ruang tamu tanpa bicara lama sekali. Hanya suara, jam dinding yang kembali terdengar, menambah berat suasana. Bim, Maya akhirnya membuka suara. Aku nggak bisa tenang. Bayangan kamar itu terus muncul di kepalaku. Aku juga begitu, Mei. Rasanya masih ada bau itu di hidungku. Maya menatap lantai kosong. Kamu sadar kan, rumah itu menyimpan sesuatu yang lebih besar. Bukan sekadar rumah kosong. Bima menatap istrinya. Aku tahu, dan aku takut. Maya meremas tangannya, menunduk. Aku juga takut, tapi aku lebih takut kalau kita diam saja. Tidak ada kata lagi setelah itu. Maya hanya duduk menunduk, menggenggam tangannya sendiri. Sementara Bima termenung lama di sampingnya. Bayangan kamar berantakan dengan noda darah di bawah ranjang masih melekat jelas di kepala mereka. Malam itu berjalan lambat, membawa kegelisahan yang tidak kunjung reda. Keesokan harinya warga kembali berkumpul. Suasana komplek mendadak ramai. Banyak yang sudah mendengar cerita tentang penemuan noda darah di kamar Lina. Beberapa percaya, beberapa masih ragu, tapi semua penasaran. Pak Suroso kembali memimpin rombongan kecil itu bersama Bima dan Maya yang meski ketakutan tetap ikut. Kalau benar ada sesuatu, lebih baik kita periksa sampai tuntas. Jangan berhenti di atas saja, ujar Pak Suroso dengan suara tegas, meski wajahnya sendiri tampak tegang. Maya menunduk, tapi hatinya justru terasa semakin kuat. Ada firasat yang menuntunnya, seperti ada bisikan yang membimbing ke arah tertentu. Ia tidak tahu mengapa, tapi pikirannya tertuju pada halaman belakang rumah Lina. Pak, bagaimana kalau kita lihat halaman belakangnya? Ucap Maya lirih. Semua orang menoleh. Maksudmu? Tanya salah seorang warga. Aku merasa ada sesuatu di sana. Tolong kita cek, kata Maya. Suaranya bergetar. Bima menatap istrinya dengan kaget. Mai, kamu yakin? Maya mengangguk pelan. Aku nggak tahu. Kenapa tapi hatiku bilang begitu? Pak Suroso terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Baik, kita lihat. Rombongan pun berjalan menuju pintu belakang. Halaman itu penuh dengan rumput liar dan tanaman yang dibiarkan tumbuh tanpa perawatan. Aroma lembab bercampur dengan sisa, bau busuk dari dalam rumah, membuat suasana semakin mencekam. Begitu sampai di sudut taman, perhatian mereka langsung tertuju pada sebidang tanah. Tanah di sana terlihat lebih gembur. Warnanya berbeda dengan sekelilingnya, seolah baru saja digali. Lihat itu, ucap salah seorang warga sambil menunjuk. Pak Suroso mengangguk. Ambil cangkul, kita gali. Beberapa warga segera mengambil peralatan seadanya, cangkul, sekop, bahkan linggis. Dengan wajah tegang, mereka mulai menggali tanah gembur itu. Maya berdiri agak jauh, memeluk erat tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Cangkul pertama menghantam tanah, lalu disusul yang lain. Suara tanah terbelah dan bau lembab semakin menusuk. Maya terus menatap, setiap detik terasa begitu lama. Cepat,
Gali lebih dalam, ujar Pak Suroso dengan nada mendesak. Tidak perlu waktu lama. Salah satu cangkul tiba-tiba membentur sesuatu yang keras. Suaranya berbeda, jelas sekali bukan sekadar batu. Semua orang terhenti, saling berpandangan dengan wajah pucat. Apa itu? Tanya seorang warga dengan suara gemetar. Ayo bersihkan, perlahan, jawab Pak Suroso. Mereka menggali lebih hati-hati, dan perlahan sebuah bungkusan plastik hitam besar mulai terlihat. Plastik itu kotor, penuh tanah, namun jelas sekali ukurannya besar dan padat. Maya menutup mulutnya, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, Bima memeluk bahu istrinya. Tenang, Mei, tenang. Dengan penuh hati-hati, warga mengangkat bungkusan itu ke permukaan. Bau busuk semakin kuat menusuk hidung hingga membuat beberapa orang muntah di tempat. Buka. Kita harus pastikan, kata Pak Suroso, meski suaranya bergetar. Seorang warga maju, tangan gemetar saat merobek lapisan plastik. Perlahan bungkusan itu terbuka, dan ketika isi di dalamnya mulai terlihat, semua orang menjerit kaget dan mundur dengan wajah pucat. Ya Tuhan, astagfirullah. Di dalamnya terdapat sesosok tubuh wanita. Kulitnya sudah membiru, wajahnya bengkak, rambut panjangnya kusut menempel di kulit yang lembab, kondisinya mengenaskan, tubuh penuh memar, dan yang paling jelas adalah luka fatal di lehernya. Maya jatuh berlutut, menangis histeris. Itu Lina. Ya Allah, itu Lina. Bima menunduk, wajahnya pucat pasi. Ia tak sanggup menatap terlalu lama. Benar, itu dia. Beberapa warga ikut menangis. Ada yang hanya bisa memalingkan wajah, ada pula yang beristighfar berulang kali. Pak Suroso berdiri kaku, wajahnya pucat. Kita harus lapor polisi sekarang juga. Ini pembunuhan. Maya hanya bisa menatap tubuh sahabatnya yang kini terbaring tak bernyawa. Semua firasat, semua suara, semua tangisan yang ia dengar selama ini, ternyata bukan sekadar ketakutan. Itu adalah panggilan dari Lina sendiri. Bima berjongkok di samping istrinya, meraih bahunya. Mei, cukup. Jangan lihat terus. Kamu bisa jatuh, pingsan. Tapi Maya menggeleng dengan air mata deras. Dia menderita, Bim. Lihat, luka-luka itu. Dia disiksa sebelum mati. Bima menahan napas, berusaha kuat. Aku tahu, tapi sekarang kita harus serahkan ini pada pihak berwajib. Suasana, halaman belakang rumah itu berubah menjadi lautan ketakutan dan kesedihan. Warga tidak ada yang berani mendekat lagi. Mereka semua berdiri menjauh, hanya bisa memandang dengan wajah pucat. Maya masih berlutut, tubuhnya bergetar. Di dalam hatinya, rasa takut bercampur dengan rasa kehilangan yang begitu dalam. Sosok sahabat yang dulu selalu menemaninya kini terbujur dalam kondisi yang tidak pernah ia bayangkan. Bau busuk menyelimuti udara, bercampur dengan isak tangis beberapa orang. Malam-malam penuh teror kini menemukan jawabannya. Namun jawaban itu terlalu menyakitkan untuk diterima. Maya menutup wajah dengan kedua tangannya. Lina, kenapa harus begini? Tidak ada jawaban, hanya tubuh kaku itu yang menjadi saksi bisu dari tragedi yang menimpa. Bima menarik istrinya berdiri, memeluknya erat. Kita sudah tahu sekarang, Mei. Tapi ini baru permulaan, kita harus kuat. Maya menangis di pelukan suaminya, tubuhnya lemah. Ia merasa hampa, seakan seluruh tenaga disedot habis. Sementara warga lain masih terpaku, suara lirih doa mulai terdengar. Suasana semakin berat, seolah udara di halaman itu menolak bergerak. Tidak ada lagi keraguan. Misteri yang selama ini menghantui mereka terjawab dengan cara paling tragis. Lina ditemukan, tapi bukan dalam keadaan hidup. Maya hanya bisa terisak, menatap kosong ke arah bungkusan yang kini terbuka. Bayangan wajah Lina yang dulu hangat dan penuh senyum kini berganti dengan tubuh membiru yang penuh luka. Dan di dalam hati Maya, rasa bersalah mulai tumbuh. Ia merasa terlambat memahami semua tanda, terlambat menolong dan kini hanya bisa menatap sahabatnya dalam kondisi yang mengenaskan. Bima berusaha menenangkan, tapi Maya tahu luka itu akan tinggal selamanya.
Kabar penemuan jasad Lina menyebar cepat. Polisi datang, garis kuning dipasang dan rumah itu berubah menjadi lokasi penyelidikan. Warga berdiri berkerumun di luar pagar. Sebagian berbisik-bisik, sebagian lain hanya terdiam dengan wajah muram. Maya memilih menjauh, memeluk Kirana erat. Hatinya masih belum sanggup menerima kenyataan. Di tempat lain, jauh dari hiruk-pikuk itu, Doni menjalani hari-harinya dalam pelarian. Tubuhnya lusuh, wajahnya semakin kurus dan matanya cekung. Ia menutup diri di kamar penginapan murahan, tapi ketenangan tidak pernah datang. Setiap kali menutup mata, bayangan Lina hadir. Kadang ia bermimpi melihat Lina tersenyum, tapi senyum itu berubah menjadi wajah pucat dengan luka di leher. Kadang ia melihat Lina duduk di pojok kamar, menatapnya dengan mata kosong. Dan lebih sering lagi, Lina muncul di cermin kamar mandi. Sosoknya berdiri di belakang Doni, rambut panjangnya basah, darah menetes dari luka di tubuhnya. Doni terbangun berkali-kali, keringat dingin membasahi tubuh. Hentikan, Lin. Jangan ganggu aku, bisiknya sambil menutup telinga. Namun suara itu tetap ada. Tangisan pilu, isakan yang sama dengan yang didengar Maya dan Bima. Bedanya, kali ini hanya untuk Doni. Ia tidak bisa kabur, karena arwah istrinya mengikuti kemanapun ia pergi. Suatu malam Doni menjerit keras di kamarnya. Ia menendang kursi, membanting meja, berusaha mengusir bayangan itu. Tapi semakin ia melawan, semakin jelas sosok Lina muncul. "Kenapa kau lakukan ini padaku, Doni?" Suara itu terdengar jelas, meski tidak ada siapapun di ruangan. Aku khilaf. Aku marah. Aku nggak sengaja." Doni berteriak. Suaranya pecah. Sosok Lina muncul di sudut kamar. Tubuhnya membiru, matanya kosong. Ia hanya berdiri, menatap dengan wajah penuh luka. Doni menutup mata, tapi bayangan itu tetap ada. "Aku nggak tahan lagi." Doni memukul kepalanya sendiri, tubuhnya gemetar hebat. Hari-hari berikutnya Doni tidak bisa makan dengan tenang. Setiap suapan nasi terasa bercampur dengan aroma busuk. Setiap kali ia mencoba berjalan keluar, bayangan Lina mengikuti. Orang-orang yang berpapasan dengannya menatap heran karena Doni sering berbicara sendiri. Wajahnya pucat seperti orang yang sakit parah. Akhirnya Doni menyerah. Ia sadar tidak ada tempat aman lagi baginya. Tidak ada doa, tidak ada kamar terkunci, tidak ada jarak sejauh apapun yang bisa menghalanginya dari arwah istrinya. Dengan langkah gontai, ia mendatangi kantor polisi. Tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh keringat dingin. Polisi yang berjaga langsung curiga melihat keadaannya. "Ada apa, Pak? Kenapa terlihat kacau begini?" tanya seorang polisi. Doni menunduk, suaranya lirih. Saya mau menyerahkan diri." "Menyerahkan diri? Untuk apa?" Saya yang membunuh istri saya, Lina." Polisi terkejut. "Apa? Kamu serius?" Doni mengangguk lemah. "Saya sudah tidak tahan lagi. Dia terus menghantui saya. Dia tidak akan berhenti sampai saya mengaku." Polisi segera membawanya masuk. Di ruang interogasi, Doni duduk dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat pasi, matanya merah karena kurang tidur. "Apa benar kamu yang membunuh Lina istrimu?" tanya salah satu penyidik. Doni menatap kosong. "Ya, semua benar. Saya bunuh dia." "Kenapa kau lakukan itu?" Doni menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara parau. "Karena cemburu. Saya pikir dia mengkhianati saya. Kami bertengkar hebat malam itu. Amarah saya membutakan mata. Saya mencekiknya, lalu suaranya tercekat, air matanya jatuh. Lalu saya mengambil pisau. Saya tidak bisa berhenti. Ketika sadar, dia sudah tidak bernyawa. Ruangan itu hening. Polisi yang mendengar hanya bisa menatapnya dengan wajah dingin. Saya panik. Saya takut ketahuan. Jadi saya kubur dia di halaman belakang. Saya pikir semuanya selesai, tapi ternyata tidak. Dia terus datang.
Dia terus menatap saya dengan wajah itu. Saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa hidup tenang. Doni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya ingin ini berhenti. Saya ingin dia berhenti menghantui saya. Penyidik mencatat setiap kata. Bukti dari rumah Lina sudah cukup kuat, dan kini pengakuan Doni menutup semua teka-teki. Beberapa hari kemudian, berita itu menyebar. Maya mendengarnya dari warga. Ia duduk di ruang tamu, wajahnya kosong, matanya berkaca-kaca. Jadi benar, Doni yang bunuh Lina, ucapnya lirih. Bima duduk di sampingnya. Aku masih sulit percaya, tapi dengan pengakuan itu, tidak ada lagi yang bisa disangkal. Maya menutup wajah, bahunya bergetar. Lina tidak pantas dapat ini. Dia terlalu baik. Kenapa harus mati dengan cara begitu kejam? Bima meraih tangan istrinya. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanya mendoakannya. Namun doa tidak mampu menghapus rasa bersalah di hati Maya. Ia merasa seharusnya bisa lebih cepat menyadari tanda-tanda itu. Seharusnya bisa menolong sahabatnya sebelum terlambat. Malam-malam berikutnya, rumah Maya masih diliputi ketakutan. Meski Doni sudah ditahan, rasa cemas tidak pergi begitu saja. Warga sekitar sering berbisik bahwa tangisan Lina masih terdengar dari rumah kosong itu. "Mei, kamu dengar?" tanya Bima suatu malam ketika keduanya berbaring. Maya menahan napas. Dari rumah sebelah, samar terdengar suara lirih seorang wanita. Isak tangis yang sama, pilu dan panjang. "Ya, aku dengar," jawab Maya dengan suara serak. Mereka berdua hanya bisa terdiam, tubuh gemetar, mata menatap langit-langit. Tangisan itu begitu nyata, seolah Lina masih berada di sana, meratapi nasibnya yang berakhir tragis. Dan malam itu, seluruh komplek kembali tenggelam dalam keheningan yang mencekam, ditemani suara arwah yang tidak tenang. Itulah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini sampai selesai. Gimana ceritanya teman-teman semua? Jika ada saran dan kritik, jangan sungkan untuk berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya dari Kembang Wangi. Saya mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.